Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang periode Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Junia Gesta, NIM 2120166 dari kelas PAI 5E. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata. Yang pertama, khulafa, yang merupakan jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Yang kedua, ar-rasyidin, yang berarti mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya, Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Ia merupakan orang pertama masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Selanjutnya, gimana sih proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini? Yaitu, setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansor, karena Rasulullah tidak menunjuk langsung penggantinya. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam pada wafatnya Rasulullah SAW. Di pihak lain, kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Bagaimana sih substansi dan strategi dakwah Abu Bakar ini? Yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi-nabi palsu, seperti Aswad al-Ansi, Tulaiha bin Huwailid al-Asadi, Malik bin Nuwairah, dan Musailamah al-Kazab. Yang kedua, memberantas pembangkang zakat. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran. Yang keempat, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hijaz, dengan menekankan pendekatan damai. Nah, masuk nih ke Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, yaitu salah satu suku yang terpandang dan mulia. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Umar lahir di Mekah 4 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Selanjutnya, substansi dan strategi dakwah. Yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam, yaitu ke Suriah, Mesir, dan Persia. Yang kedua, menata administrasi dan keuangan pemerintahan
dengan membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Dan yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya bernama Urwah, sedangkan ayahnya bernama Affan. Utsman masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, proses pemilihan Utsman bin Affan, di mana dia dibaiat oleh Dewan Syura pada usianya yang ke hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abi Thalib sebagian karena pertimbangan usia. Nah, substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah, di antaranya perluasan wilayah kekhurusan, Armenia, penaklukan Rai dan Azerbaijan, Amuria, dan Siprus. Yang kedua, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Yang ketiga, renovasi Masjid Nabawi. Untuk apa sih direnovasi Masjid Nabawi ini? Nah, pada masa kepemimpinannya, Masjid Nabawi dibongkar, dibangun kembali dengan ukuran yang lebih luas dan lebih indah. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ali lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Merupakan saudara sepupu Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam pada usianya yang ke-10 tahun. Nah, proses pemilihan Ali. Melalui musyawarah, masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, bertempat di Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan dan tidak stabil. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljal. Terakhir, substansi dan strategi dakwah Ali. Yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru. Yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Yang ketiga, menghadapi para pemberontak. Nah, dari keempat khalifah yang telah dijelaskan, apa sih ibrah yang dapat kita ambil? Nah, dilihat dari khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Beliau merupakan pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Merupakan pemimpin yang pemberani dan pandai berdiplomasi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Merupakan salah seorang pemimpin yang bersifat lemah dan lembut. Dan yang terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Merupakan salah seorang pemimpin yang alim, gagah berani, tangkas, dan pandai bermain pedang. Nah, sekianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.